Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna warzuqna istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbi. Li mu'allif kitab Syarhil Waraqat Al-Alamah Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i wa mu'allif Hasyiyah Ad-Dimyati ala Syarhil Waraqat Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati wa li jami' masyayikhina ila muntahasana bihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alamah al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli Asy-Syafi'i fi kitabih Syarhil Waraqat rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal fiqhu alladhi huwal juz'u tsani lahu ma'nan lughawiyyun wa huwal fahmu. Fikih yang dia menjadi bagian kedua. Nah, judulnya ini kan usulul fiqhi. Usul sudah kita bahas. Al-aslu maknanya adalah ma bunya alaihi ghairuhu. Apa yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Contohnya akar pohon, fondasi rumah. Bagian pertama al-usul, bagian kedua al-fiqhu. Maka disebut alladzi huwa juz'u tsani, yaitu bagian kedua. Lahu yakni baginya, bagi fikih makna lughawiyyun, dia punya makna lughawi. Wa huwa al-fahmu, yaitu paham. Ini sudah kita bahas ya. Makanya Ustaz agak cepat saja. Sudah sampai situ. Wa maknan syar'iyyun, dan dia juga punya makna syar'i. Wa huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquhal ijtihadu. Itu antum hafal itu. Dihafali. Makna syar'i dari fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquha al-ijtihadu. Apa tadi? Yuk sama-sama. Al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Hafal tuh ya. Ta'arif seperti ini penting. Di luar kepala tanpa lihat kitab. Al-fiqhu huwa, ikuti, al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Jadi fikih adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syariah yang metodenya itu dengan ijtihad. Jalannya atau metodenya dengan ijtihad. Kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun, seperti pengetahuan bahwasanya niat pada wudu itu hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'i, karena ini kitab mazhab Syafi'i. Pengarang Syarah Waraqat tadi siapa namanya? Imam Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Nah, menurut mazhab lain tidak wajib niat itu. Makanya khilaf, karena ini ijtihad. Hasil ijtihad. Wa annal witra mandubun, dan bahwasanya salat sunnah witir, salat witir itu mandub, sunnah. Itu menurut mazhab Syafi'i.
Kalau menurut mazhab Hanafi hukumnya wajib. Ada khilaf karena ini hasil ijtihad. Kalau mazhab Syafi'i mandub. Wa anna niyata minal laili syartun fi shaumi ramadhana, dan bahwasanya niat di setiap malam itu merupakan syarat pada saum Ramadan. Itu juga mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi cukup sekali untuk 1 bulan. Kenapa ada khilaf? Karena ini produk ijtihad. Karena yang namanya fikih tadi apa? Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquha al-ijtihadu. Wa anna zakata wajibatun fi mali sabiyyi wa ghairi wajibatin fil hulyil mubahi, dan bahwasanya zakat itu hukumnya wajib pada harta anak. Jadi kalau ada anak mati abah mati mama jadi yatim piatu, belum balik dia, ternyata orang tuanya kaya, dia mendapat warisan banyak, wajib tidak dikeluarkan zakatnya? Menurut mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Pendapat yang lain mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena dia ghairu mukallaf, karena dia belum mukallaf, belum dibebani hukum, belum balik. Nah, ada khilaf. Kenapa? Karena itu ijtihad. Wa ghairu wajibatin fil huliyil mubahi. Nah, sementara tidak wajib zakat pada perhiasan yang mubah. Perempuan pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, mau berkilo-kilo dipakai di tubuhnya, ya selama itu digunakan, maka dalam mazhab Syafi'i tidak wajib dikeluarkan zakat. Padahal perhiasannya itu dari emas. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain wajib. Nah, kenapa kok bisa khilaf begitu? Karena itu fikih. Fikih itu tempatnya ikhtilaf. Kenapa ikhtilaf? Karena hasil ijtihad. Al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquha ijtihad. Nah, sampai situ kemarin ya bahasannya. Wa annal qatla bi muthqalin yujibul qisasa wa nahu dzalika min masailil khilafi. Wa annal qatla, dan bahwasanya pembunuhan bi muthqalin, pembunuhan bi muthqalin itu ada satu riwayat, seseorang itu membunuh budaknya dengan cara menjepit kepalanya di antara 2 batu. Maka apa hukuman bagi orang yang membunuh dengan cara seperti ini? Yujibul qisas, disebut di sini. Wajib untuk diqisas. Bagaimana qisasnya? Dihukum seperti bagaimana cara dia membunuh orang tadi, membunuh budaknya. Nah, di sini kalau menurut mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Wa nahwu dzalika min masailil khilaf, dan yang semisal dengan itu dari masalah-masalah yang memang ada khilaf. Masail itu jamaknya masalah. Yang khilaf karena tadi allati tariquha al ijtihad. Bi khilafi ma laysa tariquha al ijtihad. Bi khilafi ma laysa tariquha al-ijtihadu atau al-ijtihada. Berbeda dengan bi khilafi ma, berbeda dengan ma apa-apa, laisa tariquhu, yang metodenya bukan dengan al-ijtihada. Kalau tadi ijtihad, sekarang bukan ijtihad. Seperti apa? Kal ilmi bi anna sholawatil khamsa wajibatun. Kal ilmi, seperti pengetahuan, bi anna sholawati,
Kenapa dibaca sholawati? Ada yang tahu apa i'rabnya? Sholawati i'rabnya apa? Hah? Ayo. Krik. Apa? Nasab. Kenapa nasab? Apa amil nasabnya? Apa menyebabkan dia nasab? Krik. Karena anna. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Kenapa tanda nasabnya kasrah? Iya, ini pertanyaan serius. Karena di mana huruf jar? Kan anna tadi. Kalau huruf jar berarti majrur i'rabnya. Tadi kan udah benar i'rabnya nasab. Ambil nasabnya karena anna. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Kenapa kasrah? Karena jamak muannats salim. Tanda mansub untuk jamak muannats salim adalah kasrah. Ayo diulangi lagi buku 5 jurus, baca lagi, diulang lagi, dibaca lagi, diulang lagi sampai di luar kepala. Jadi seperti baca kitab itu sudah tidak mikir lagi. Kalau masih mikir berarti masih belum mahir. Antum jalan kaki mikir nggak? Enggak kan? Nah itu berarti sudah mahir. Mencibuk banyu ketika mandi mikir tidak? Sebenarnya mikir antum, tapi saking cepatnya proses berpikir itu sehingga merasa tidak berpikir. Paham? Antum wudu, wajah, tangan segala macam, itu mikir tidak? Mikir, tapi karena sudah saking sering seolah-olah tidak mikir. Nah baca kitab itu kalau sudah sampai seperti tidak mikir itu baru mahir. Nah kalau masih ditanya mikir apa, nah itu masih belum mahir. Jadi makanya jangan pernah merasa puas untuk belajar. Puas sudah aja 3 tahun di MTF, sadang nilai pulang. Mahir kan baca kitab. Kalau belum mahir, jangan pernah merasa puas. Yang sudah mahir aja tidak pernah merasa puas, karena belajar ilmu itu seperti minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Semakin tahu, semakin kita tahu bahwa sebenarnya banyak yang tidak kita tahu. Paham nggak tuh? Semakin tahu kita terhadap suatu ilmu, maka semakin tahu diri kita bahwa ternyata banyak yang tidak kita tahu. Jujur kan? Ternyata ilmu Allah itu begitu luas, nggak pernah habis untuk ditimba, tidak pernah habis untuk dikaji, dipelajari. Semakin tahu kita bahwa diri kita itu banyak yang tidak tahu. Bi anna shalawatil khamsah, makanya dibaca khamsah itu sifat dari sholawat. Mansub dia karena sifat. Tanda mansubnya apa? Fathah. Wajibatun, nah itu khobar bi annanya. Bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Itu ijtihad apa bukan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib ijtihad apa bukan? Bukan. Karena dalilnya begitu jelas. Qat'i sebut, qat'i dalalah. Qat'i sumbernya, qat'i penunjukannya. Maka ini bukan mahallul ijtihad, bukan tempat ijtihad. Wa anna zina muharramun, dan bahwasanya zina itu hukumnya haram. Itu ijtihad tidak? Bukan, karena ayat jelas wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wa nahwa dzalika minal masailil qat'iyyati fala yusamma fiqhan. Wa nahwa atau ke anna. Jadi baca wa nahwa. Dan sebagainya.
wa nahwa dzalika dan sebagainya minal masailil qat'iyyati dari masalah-masalah yang qat'iyah karena dari dalil yang qat'i baik qat'iyyus subut. Qat'iyyus subut itu apa saja? Dalil yang qat'iyyus subut. Ayo, Mabadi. Siapa yang masih ingat Mabadi Islamiyah? Dalil yang qat'iyyus subut itu ada berapa? Krik, 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 krik. Ada berapa? Nah, PR itu ya. Dalil qat'i subut ada berapa? Tulis. Pelajaran sudah baru setahun, udah lupa. Dah, tulis PR-nya. Sudah selesai? Soal nomor 2. Sebutkan. Jadi ada berapa? Nomor 2-nya sebutkan. Nomor 3-nya jelaskan. Ya, ada ya. Jadi masal min masailil qat'iyah itu kenapa menjadi qat'i, menjadi pasti? Karena dia berdasarkan dalil yang qat'i. Dalil qat'i itu jumlahnya ada titik, 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 yaitu titik, titik, titik. Nah, dalil qat'i subut tadi ya. Nah, dalil qat'i subut itu ada titik, 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 yaitu titik, 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 titik. Dalil qat'i subut adalah titik, titik, titik. Nah, 3. Nah, jadi dalil itu ada yang qat'i subut, ada yang qat'i dalalah. Kalau dia qat'i subut sekaligus qat'i dalalah, nanti hukumnya akan menjadi hukum yang qat'i. Contoh dalil qat'i subut Quran. Di Quran ada ayat wala taqrabuz zina. Nah, dalil sebutnya Quran. Dalalahnya apa? Jangan mendekati zina. Itu tidak ada khilaf maknanya, dalalahnya. Maka jadilah hukum apa tadi, berzina hukumnya haram tanpa ada khilaf di antara para ulama, tanpa ada perbedaan pendapat. Fala yusamma fikhan. Nah, kalau yang begitu maka dia tidak dinamakan fikih. Karena tidak dengan thariqul ijtihad. Fikih itu kalau dengan metode ijtihad. Apa tadi pengertian fikih? Al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Jadi PR tadi itu jawabannya ada di kitab Mabadi Islamiyah. Ya, dicari. Fal ma'rifatu huna al-ilmu. Ma'rifah di sini pengetahuan, ma'rifah itu pengetahuan. Jamaknya ma'arif. Pengetahuan di sini yakni al-ilmu. Bimakna dzan. Bimakna dzan. Dengan makna dzan. Apa itu dzan? Dzan itu dugaan kuat. Apa tadi dzan? Dugaan kuat. Dugaan itu ada dugaan kuat, ada dugaan lemah. Ketika kita menguatkan sesuatu ya dan menganggap itu benar tapi belum bisa dipastikan kebenarannya, itu namanya dzan. Apa tadi namanya? Dzan. Dugaan Ustadz hari ini tidak turun hujan. Kira-kira itu dugaan kuat atau dugaan lemah? Berani ngomong lemah. Dugaan kuat apa dugaan lemah?
Dugaan? Kenapa dugaan kuat? Karena kita sedang ada di bulan musim kemarau. Karena kemarin sebulanan kita ini nggak ada hujan. Lebih bah, betul tidak? Yang ketiga, karena cuacanya begitu cerah. Jadi dugaan itu meskipun bukan sebuah kepastian, tapi dia dibangun berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan. Jelas ini? Jelas. Tapi kalau Syamil mengatakan hari ini akan turun hujan, itu kepastian apa bukan kepastian? Bukan kepastian. Siapa yang bisa memastikan? Berarti dugaan. Nah, dugaannya kuat atau dugaan lemah? Lemah, karena tidak didukung oleh dalil yang kuat. Nah, fikih itu begitu. Fikih dengan arti ma'rifatul ahkam syar'iyyatil lati tariquhal ijtihad itu adalah hudon. Hafiz tulis nanti 20 kali ta'rif dari fikih. Ya, PR khusus untuk Hafiz. Habibie 10 kali. Hafiz 20 kali, Habibie 10 kali. Yang tadi itu al-fiqhu wa ma'rifatul ahkam syar'iyyatil lati tariquhal ijtihad. Hafiz nulis berapa kali? 10 kali. Habibie 10 kali. Habibie Hafiz 20 kali. Biar hafal. Daripada sibuk main pulpen kan mending nulis itu 20 kali. Ya enggak, Hafiz? Sama dengan fikih. Fikih itu dugaan. Tapi dugaannya kuat apa dugaan lemah? Dugaan kuat. Subuh itu menurut mazhab Syafi'i berkunut. Hukumnya apa? Sunnah. Menurut yang lain bid'ah. Menurut ulama mazhab Syafi'i berkunut subuh yang sunnah itu dugaan kuat apa dugaan lemah? Dugaan kuat. Menurut yang membid'ahkan, bid'ah itu dugaan kuat ataukah dugaan lemah? Kuat. Jadi masing-masing menganggap kuat. Menurut yang membid'ahkan kunut subuh, berkunut ketika subuh, ya menurut yang membid'ahkan, kunut subuh itu menurut mereka itu dugaan kuat ataukah dugaan lemah? Dugaan lemah. Menurut yang mengatakan kunut ketika sholat subuh itu sunnah, yang membid'ahkan itu dugaan yang menyatakan sunnah. Ya, sekali lagi yang membid'ahkan itu dugaannya kuat atau dugaannya lemah? Lemah. Paham ini? Bagi kita yang mengamalkan kunut subuh, menurut kita itu dugaan kuat. Dan kita menilai ke pendapat orang yang berbeda itu dugaannya lemah. Dan sebaliknya. Paham antum sini? Nah. Paham ya? Nah. Sama tadi misalkan apa tadi? Contohnya ini perhiasan emas buat perempuan tidak wajib zakat. Menurut mazhab Syafi'i kan tidak wajib zakat. Menurut dugaan ulama mazhab Syafi'i itu dugaan kuat apa dugaan lemah? Dugaan kuat. Tapi menurut yang mengatakan wajib, pendapat mazhab Syafi'i itu menurut mereka dugaan kuat atau dugaan lemah? Dugaan lemah. Jadi mereka menguatkan pendapatnya dan melemahkan pendapat orang lain. Rumusnya itu. Tapi sama-sama dugaan. Kenapa kok sama-sama dugaan? Karena dia tidak qat'i. Kenapa kok tidak qat'i? Karena dalilnya tidak qat'i. Nah, ini sudah kita bahas di bahasan mabadi. Ada qat'i subut, ada qat'i dalalah. Qat'i subut ada titik. Hampir saya tersebut. Kelas, kita lanjut. Wal ahkamu al muradatu fiha zakara
dan hukum-hukum yang dimaksud pada apa yang disebutkan atau fima dzukira gitu juga. Fima dzukira pada yang disebutkan sab'atun ada 7. Kenapa kok muncul kata al-ahkamu? Tadi pengertian fikih apa? Ma'rifatul ahkami asyar'iyyati allati tariquha al-istihadu. Nah, di situ ada ma'rifatul ahkami. Nah, di garis bawahnya dikata ahkami. Nah, baru di sini masuk lebih khusus hukum-hukum yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan itu ada 7 sab'atun. Al-wajibu wajib, wal mandubu sunnah, wal mubahu mubah, wal mahzuru haram, wal makruhu makruh, was sahihu sah, wal fasidu fasid fasad. Berarti kalau begitu fikih juga bisa diartikan dengan fal fiqhu, maka fikih itu adalah al ilmu bil wajibi wal mandubi wa hakadha ila akhir sab'ah. Maka fikih itu adalah al ilmu atau ma'rifah tadi. Ya, ma'rifah dengan al ilmu kan sama. Tadi lihat kalimatnya fal ma'rifatu huna al ilmu. Kan itu ya? Fal ma'rifatu huna al ilmu bi makna dhanni. Nah, berarti kalau fikih tadi pengertiannya ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al ijtihadu, berarti ma'rifahnya ganti dengan kata ilmu. Jadi al ma'rifahnya diganti dengan al ilmu bil ahkam, ahkamnya ganti dengan bil wajibi wal mandubi wal mubahi wal mahduri wal makruhi was sahihi wal fasidi. Itu Ustaz sebut semua di kitab ringkas wa hakadha ila akhir sab'ah. Demikian seterusnya sampai akhir dari yang ke-7. Artinya sampai ke fasid. Jelas ini sampai sini? Paham nih? Paham tuh? Alhamdulillah. Ai bi anna hadzal fi'la, apa yang dimaksud dengan wajib, mandub dan seterusnya itu yaitu bi anna hadzal fi'la, bahwasanya perbuatan ini wajibun, hukumnya wajib. Wahada mandubun, dan ini sunnah. Wahada mubahun, dan ini mubah. Wahakadha ila akhir sab'ah, dan seterusnya sampai yang ke-7. Jadi wahada makdur, wahada mahdurun, wahada makruhun, wahada sahihun, wahada fasidun. Nah, apa itu wajib? Apa wajib? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan buat dosa. Nah, itu udah benar. Fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujubi. Maka wajib dari sisi sifatnya, min haitsu dari sisinya, dari sisi. Wasfuhu sifatnya bil wujubi, dengan wujub. Wujub itu bentuk masdarnya. Wajib itu isim apa? Wajibun. Isim fa'il. Fa'ilun. Wajibun. Huruf keduanya alif, itu isim fa'il. Ma yusabu ala fi'lihi,
wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, itu dihafali. Nanti Ustaz tes. Jadi kalau antum selama ini hafal bahasa Indonesianya, maklum dulu kan masih di SD, ya kan, nggak belajar Arabnya. Kalau sudah di MDM harus hafal Arabnya. Apa tadi? Harus hafal Arabnya. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ma apa-apa, maksudnya perbuatan. Perbuatan yusabu yang diberikan pahala ala fi'lihi ketika mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi dan dihukum sanksi ala tarkihi ketika meninggalkannya. Ya, sama-sama. Al-wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi marratan wahidatan. Enggak usah. Marratan wahidatan itu artinya instruksi sekali lagi. Marratan wahidatan. Al-wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apa sudah? Belum. Ya. Jadi kalau bisa tuh sekali baca hafal, sekali baca hafal. Gitu. Al-wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib adalah perbuatan-perbuatan yang diberikan pahala ketika melakukannya dan dihukum jika meninggalkannya. Nah, itu ya, wajib ya. Ya, dah hafal Arabnya. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Ilmi 3 kali. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ala wa yu'aqabu lihat di buku. Halaman apa? Ya, jangan lihat kitab. Ya, 2 kali lagi. Jangan lihat kitab. Wa yu'aqabu ala tarki. Nah, disinilah antum pentingnya belajar sorof. Maka diulang lagi. Kalau makan antum sudah kenal, ya isim mausul. Yu'aqab ma yusabu ala fi'lihi. Ya, fi'lihi. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, tarkihi. Nah, yu'aqabu itu kan dari kata oba. Ikut wazan apa dia? Fa'ala yufa itu. Nah, yufa berarti fa'ala yufa itu berarti ibu. Jangan menyalahi rumus. Fa'ala yufa
ilu. Tapi kenapa kok dibaca di sini yu'aqabu? Karena dia dimajhulkan. Makanya antum belajar fi'il majhul. Ini menjadi fathah. Nah, kaidah itu diingat. Jadi supaya nyaman menghafal. Tarkihi dari kata taroka yatruku tarkan. Ikut wazan apa? Taroka yatruku tarkan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau ini asaba yusibu yusabu majhul. Fi'lihi dari kata fa'ala yaf'ilu fi'lan. Bisa fi'lan, bisa fa'lan. Nah, itu pentingnya belajar sorok supaya cepat menghafal yang begitu-begitu. Apa tadi sama-sama? Al-wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Alhamdulillah. Nah, dihafal itu ya. Jadi setelah ini kalau nanti saya tanya apa pengertian wajib, jangan lagi dijawab dengan versi bahasa Indonesia. Apa-apa yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa, itu versi bahasa Indonesia. Setelah ini nanti versinya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Baik. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Wa yakfi dan cukup fi sidqil iqabi pada penetapan iqab. Itu hukuman atau sanksi. Wujuduhu keberadaannya liwahidin bagi satu orang minal usati dari sejumlah orang yang bermaksiat. Usah itu jamak dari asi, jamak dari orang yang bermaksiat. Ma'al afwi disertai adanya pemaafan an ghairihi. Nah, coba antum lihat di hasyiah Dimyati itu di bawah. Qauluhu fal wajibu ma yusabu ila akhirih, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ma itu apa? Ai qaulan au fi'lan au i'tiqadan. Ya, jadi ma itu bisa berupa ucapan. Jadi ada ucapan yang wajib. Bisa fi'lan perbuatan. Artinya ada perbuatan yang wajib. Au i'tiqadan bisa juga berupa i'tiqad. Apa i'tiqad? Apa arti i'tiqad? Ya, keyakinan. Jadi ada keyakinan yang wajib bahwa Allah itu ahad, wajib kita yakini. Bahwa Allah itu qadim, kekal, wajib kita yakini. Bahwa syariat Islam itu syariat terbaik, wajib kita yakini.
Wasawaun kana wajiban ainiyan au kifaiyan. Sama saja apakah nanti wajibnya itu wajib ainiyan, ya, fardu ain maksudnya, au kifaiyan. Itu nulisnya nanti habis di luar, bukan sekarang. Sekarang antum fokus. Ataukah yang wajib kifayah? Nah gitu ya, intinya gitu. Wa yajuzu ayyazida, wa yajuzu dan boleh ayyazida ditambahkan. Ta'rif tadi boleh ditambahkan. Wa yatarattabul iqabu ala tarkihi, dan berdampak atau berakibat adanya iqab. Apa tadi iqab? Hukuman ala tarkihi, atas orang yang meninggalkan. Jadi kalau ada yang wajib ditinggalkan, maka layak untuk mendapat hukuman. Di pondok ini di 4 waktu sholat selain asar wajib untuk menghafal murajaah Al-Quran minimal 10 menit. Nah, kok ada yang melanggar, maka pantas untuk mendapat hukuman. Wajib. Kama abbara bihi ghairuhu, kama sebagaimana abbara diungkapkan, abbara yu'abbiru ta'biran, pengungkapan, bagaimana diungkapkan, bihi dengannya, ghairuhu selainnya, maksudnya selain dari musannif, selain dari pengarang kita. Fala yunafil afwa, dan dia tidak menafikan adanya pemaafan. Kelas untuk wajib. Wal mandubu, dan mandub. Apa tadi arti mandub? Sunnah. Min haitsu wasfuhu bin nadbi. Min haitsu, apa tadi min haitsu? Dari sisi. Wasfuhu, apa wasfuhu? Sifatnya. Bin nadbi, dengan nadb. Nah, jadi tadi kalau wajib bihaitsu wasfuhu al wujub, gitu kan? Bil wujub. Apa arti wujub secara bahasa? Kita bedah dulu sebentar. Di kitab ini ada. Wajib secara bahasa atau wujub itu saqit wal lazim. Sakit tok, pakai tok, bukan sakit. Artinya gugur. Lazim. Nah, lazim itu harus atau mengikat. Kalau nadab, apa nadab? Ad-du'a ilal fi'li, ya, meminta untuk melakukan sesuatu. Jadi sifatnya harapan, harapan untuk melakukan sesuatu. Jadi nadab itu maknanya harapan untuk melakukan sesuatu. Apa itu nadab? Apa itu mandub? Ma yusabu ala fi'lihi,
wala yu'aqabu ala tarkihi. Cuman beda, ada tambahan satu huruf, yaitu huruf apa? Huruf la. Jadi kalau antum sudah hafal ta'rif wajib, insya Allah mudah menghafal ta'rif mandub, tinggal ditambahi huruf la. Ya, sama-sama. Al mandubu huwa ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kan begitu kan? Apa saja, apa saja. Apa saja itu bisa berupa apa? Tiga tadi. Apa? Qaulan. Apa lagi? Fi'lan. Apa lagi? I'tiqadan. Ma yusabu ala fi'lihi, apa saja yang diberikan pahala bagi pelakunya, baik pelaku perbuatan, pelaku ucapan, atau pelaku i'tiqad dan keyakinan. Wala yu'aqabu, dan tidak dihukum ala tarkihi, atas orang yang meninggalkan. Nah, ta'rif ini berarti mengeluarkan makna wajib, karena kalau wajib tadi mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berarti tidak sama dengan makna wajib. Tidak sama juga dengan makna makruh, karena kalau makruh mau mengerjakan atau meninggalkan sama-sama tidak dapat pahala. Tidak sama juga dengan tadi mubah maksudnya. Tidak sama juga dengan makruh, karena kalau makruh apa artinya? Kalau mengerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Mengeluarkan juga dari mana haram, karena haram maknanya apa? Mengerjakan dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Kelas. Wal mubahu, kemudian mubah. Min haitsu wasfuhu bil ibaha. Terjemahnya antum tulis sendiri, tidak tahu. Apa makna mubah secara lughah? Yakni al-ma'zunu fihi, diizinkan. Mubah itu hanya diizinkan. Jadi kalau ada kalimat abahar rajulu malahu, artinya adzana fil akhdhi wa tarki. Ya, uzina fil akhdhi wa tarki, diizinkan antara melakukan atau meninggalkan. Jadi diizinkan. Ya. Secara bahasa ibahah itu maknanya lah al-ma'zun fihi, yang diizinkan padanya. Apa makna syar'inya? Mala yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Apa tadi? Mubah. Mala yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sama dengan makna wajib, tinggal ditambahi dua huruf. Dua huruf apa? La. Kalau wajib tadi apa? Al-wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau mubah tinggal tambahilah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi kalau Ustaz tanya apa makna mubah, itu jawabannya ilmiah. Habis ya? Jawabannya mubah. Al-mubahu huwa ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Gitu. Apa yang tidak diberikan pahala ketika melakukannya? Nah, tapi sebenarnya bukan hanya ketika melakukannya.
ala fi'lihi wa tarkihi, sama, meninggalkannya juga tidak dapat pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi wala fi'lihi, dan juga tidak diberikan pahala, tidak diberikan hukuman ketika meninggalkan dan juga ketika melakukan. Jadi yang namanya mubah, melakukan tidak dapat pahala, meninggalkan juga tidak dapat pahala. Melakukan tidak dapat hukuman, meninggalkan juga tidak dapat hukuman. Banin, antum mau pakai peci hitam, putih atau merah putih seperti Syamil itu hukumnya apa? Mubah. Di pondok ini belum diatur. Berarti ketika Majid pakai peci putih, mala yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Mus'ab pakai peci hitam, apa hukumnya tadi? Mubah. Mala yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Syamil merah putih sama. Apa hukumnya? Mubah. Mala yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Antum pakai baju dalam hukumnya apa? Mubah. Mau pakai kaos dalam, singlet atau kaos biasa, apa hukumnya? Mubah. Tapi kalau antum pakai kaos dalam kayak model si Riza, itu kan bukan kaos singlet, tapi kaos biasa. Lalu menyebabkan kepanasan, lalu kancing bajunya dibuka atau hilang, atau bahkan begini-begini terus, nah, itu jadi nggak enak hati yang lihat. Ya, jadi antum punya pilihan untuk pakai kaos singlet atau kaos biasa, tapi jangan mengganggu ketertiban umum. Jelas ini? Banat mau memakai jilbab warna hitam atau warna coklat, apa hukumnya? Mubah. Mala yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Meskipun nanti untuk baju warna hitam atau secara warna gelap untuk banat itu sunnah ya, dianjurkan. Kalau laki-laki dianjurkan banyak pakai baju warna putih, terutama ketika ibadah, ketika sholat. Kelas. Aima la yata'allaqu bi kulli man fa'alahu wa tarakahu sawabun wala iqabun. Ai yaitu mala apa-apa tadi, fi'lan, aulan, i'tiqadan. Apa-apa yang tidak berkaitan, la tidak, yata'allaqu berkaitan, bikulli man bagi setiap siapa saja, kulli setiap, man siapa saja, fa'alahu yang melakukannya, wa tarakahu dan yang meninggalkannya, orang yang meninggalkannya, sawabun wala iqabun, baik itu sawab, apa sawab? Pahala, wala iqabun, apa iqab? Hukuman. Jadi mau mengerjakan atau tidak dikerjakan tidak ada kaitannya nanti dengan pahala dan dosa. Dari sini antum paham ya, kalau orang tuh banyak melakukan yang mubah, kira-kira rugi tidak? Banyak melakukan yang mubah, kira-kira rugi tidak? Rugi tidak? Rugi. Ibarat poin tuh antum tuh gak nambah poin positif, gak nambah poin negatif. Asalnya 0. Karena hari-hari digawe mubah terus. Maka selama nah. Iya tuh mengganggu ketertiban umum. Tahani saja. Ya. 0. 10 hari mubah terus amalnya, maka sampai hari ke-10 nilainya tetap
tetap 0. Sementara waktunya sudah terpakai selama berapa hari? 10 hari. Tapi kalau orang itu ngerjakannya amal wajib, sunnah, setelah wajib yang sunnah, setelah sunnah yang wajib. Sehari bertambah terus poinnya. Jadi akhirnya di hari ke-10 poinnya jadi 1000 misalnya, hari 100. Untung mana nih, yang 1000 kah yang 0? Yang 1000. Jangan sampai yang digawi amal yang mahdzur, amal yang haram, poinnya jadi negatif. Jadi kalau begitu, untung kah rugi kalau orang itu banyak mengerjakan yang mubah? Untung kah rugi? Rugi. Karena modal waktunya yang 10 hari pasti terpakai, nggak mungkin nggak terpakai. Betul tidak? Makanya jangan banyak menggawi yang mubah. Kalau bisa amal itu 2 aja, wajib, sunnah, wajib, sunnah. Atau kalaupun ada yang mubah, kaitkan dengan yang wajib atau kaitkan dengan yang sunnah. Makan hukumnya apa? Secara umum mubah. Dalam kondisi tertentu bisa wajib. Atau kelaparan nggak makan lalu mati. Makan dalam keadaan itu hukumnya wajib. Karena menjaga jiwa itu hukumnya wajib. Minum hukumnya apa? Asalnya mubah. Tapi kalau nggak minum lalu mati, maka minum menjadi wajib. Nah, bagaimana supaya makan yang mubah itu menjadi bernilai pahala? Kaitkan dengan yang wajib atau yang sunnah. Pagi tadi sudah makan belum? Supaya apa? Supaya kuat ngaji pagi ini. Belajar tahsin. Habis itu tadi apa, belajar bahasa Indonesia, lanjut usul fiqh. Nah, supaya punya energi makan. Nah, makan yang hukumnya mubah itu lalu dikaitkan dengan yang wajib, yaitu belajar, dia menjadi memperoleh pahala dari yang asalnya 0 tidak dapat pahala, ini menjadi dapat pahala. Gitu caranya. Siang jadwalnya apa? Tidur, failu lah. Supaya apa? Supaya sorenya ngaji gak ngantuk. Kita sore ngaji secara arba'in an-nawawiyah. Nah, kalau antum siang gak istirahat, akhirnya sorenya ngantuk, jadi masalah. Maka niatkan tidur siang ini untuk supaya sore kuat ngaji, malam kuat murojaah, lalu besoknya cepat bangun subuh. Tidur, usahakan sudah habis jadwal jam 10 tidur. Supaya apa? Supaya cepat bangun. Maka jangan minum kopi kalau habis jam 10 minum kopi. Salah waktu. Kalau minum kopi itu pagi tadi setelah makan minum kopi supaya ngantuk. Nah, itu yang mubah nanti dikaitkan dengan yang wajib atau dengan yang sunnah. Maka diingat-ingat terus tuh ketika makan, ya Allah ulun makan supaya siang ini kuat ngaji. Ya Allah ulun tidur supaya malam ulun kuat ibadah. Ya kuat mudzakarah dan seterusnya. Ya Allah ulun refreshing, ini mancing ya Allah, supaya setelah mancing ulun semangat lagi untuk belajar. Jadi mancing bukan sembarang mancing. Nah, ini ulun olahraga ya Allah, pull up supaya badan saya tinggi. Ya Fikrul. Ya, supaya sehat. Kalau sehat nanti supaya semangat belajar dan seterusnya. Nah, begitu. Nah, itu mubah. Sedikit lagi. Wal mahzuru, dan mahzur min haitsu wasfuhu bil hauzri. Tahu ya, bil hauzri ay al hurmati. Artinya kan sudah tahuan untuk yang depan-depan. Apa makna al hauzri? Bil hauzri ay al man'i.
dilarang, sesuatu yang dilarang, dicegah. Bil hadri, sesuatu yang dicegah. Ai al hurmah, yaitu yang haram, yang dijaga, ya dijaga kehormatannya. Ada tanah haram, maksudnya tanah suci. Ada bulan haram, bulan suci, yaitu bulan yang dicegah melakukan kemaksiatan di bulan itu. Karena maksiat di bulan itu dosanya dilipat gandakan. Apa itu mahdzur atau haram? Ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Nah, ini kebalikan dari apa? Kebalikan dari wajib. Kalau wajib tadi ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Iyalah. Lain. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, sekarang dipindah tarkihinya yang asalnya di belakang dipindah ke muka, fi'lihi yang asalnya di depan dipindah ke belakang. Jadi gimana tadi? Al mahzuru huwa ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ma, apa saja ucapan, perbuatan, keyakinan yang yusabu diberikan pahala ala tarkihi ketika meninggalkannya, wa yu'aqabu ala fi'lihi dan mendapatkan pahala ketika mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman ketika mengerjakannya. Ada imtisalan di sana. Apa arti imtisalan? Imtisalan itu dari kata imtasala yang tasilu imtisalan. Artinya apa? Satu akar kata dengan masalah semisal. Maksudnya apa? Sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan larangan Allah. Niatnya pun juga karena Allah. Minum khamar hukumnya apa? Haram. Siapa yang mengharamkan? Allah. Ketika antum tidak minum khamar, itu niatnya karena siapa? Karena Allah. Itu imtisal. Tapi kalau antum tidak minum khamar supaya sehat, niatnya supaya sehat, itu imtisalan apa bukan? Bukan. Ketika dia tidak imtisalan, maka dia tidak mendapat pahala dari meninggalkan khamar. Lihat kalimatnya. Ma yusabu ala tarkihi imtisalan. Ma yusabu ala tarkihi imtisalan. Apa yang diberikan pahala ketika meninggalkannya dengan syarat imtisalan, yaitu melakukannya karena Allah. Apalagi yang diharamkan? Antum sebut. Tidak makan babi. Haram makan babi. Akhirnya antum tidak makan babi. Tapi niatnya supaya apa? Supaya terhindar dari cacing pita. Niatnya hanya karena terhindar dari cacing pita. Dapat pahala tidak? Tidak. Yang dapat pahala itu kalau tidak makan babi, imtisalan. Maksudnya apa? Karena Allah. Karena yang mengharamkan daging babi itu siapa? Allah. Apalagi? Bangkai. Apalagi? Darah. Apalagi? Riba. Antum tidak makan riba, ya, karena misalkan saya kan ustadz mengharamkan riba, masa saya makan riba? Alasannya karena saya ustadz. Dapat pahala tidak? Tidak. Akan dapat pahala kalau ketika dia meninggalkan riba karena Allah. Itu namanya imtisalan. Nah, jadi
Artinya ketika antum menghindari kemaksiatan, menghindari larangan, hadirkan itu. Pacaran hukumnya apa? Haram. Berdua-duaan hukumnya apa? Haram. Kenapa antum tidak berdua-duaan dengan akhwat? Ya saya takut nanti dimarahi bapaknya. Dapat pahala tidak? Tidak. Dia tidak khalwat, tidak pacaran, itu alasannya karena Allah. Itu yang namanya imtithal. Ketika itu dia dapat pahala. Gitu. Mukul orang tua, hendak, membanting, mempiting, hukumnya apa? Haram. Ketika antum melakukannya karena alasan gak enak sama masyarakat, karena ini, karena itu, selain karena Allah, dapat pahala tidak? Tidak. Latar belakangnya, niatnya harus karena Allah. Itu yang dimaksud imtithal. Jelas ini? Baik, sebelum pulang asrama kita ulang yang 4 tadi. Al-wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Al-mandubu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Wal mubahu huwa ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Wal mahdhuru huwa ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sekali lagi ya. Sambil tolong di video. Kenapa ya? Sama-sama. Bismillah. Al-wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wal mandubu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Wal mubahu huwa ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Wal mahdhuru huwa ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Hafal itu. Yang kena hafal. Nanti diuji. Nanti terakhir insyaallah kita lanjutkan ke yang makruh. Seru tidak? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Harinallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.